Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan mengenai Financial Reporting Problems at Molex Incorporation. Kelompok kami terdiri atas 4 orang, yaitu pertama saya Azara, kemudian ada Ines Misrina, ada Inyoman Surya, dan yang terakhir ada Rashika Fitria. Next. Ada dua topik besar bahasan kami hari ini. Yang pertama terkait dengan ikhtisar kasus yang terjadi di Molex Corporation, dan yang kedua kami akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah tertera di layar terkait dengan kasus di Molex Corporation tersebut. Next. Langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu ikhtisar kasusnya. Jadi Molex Incorporation ini adalah perusahaan yang merancang, membuat, dan mendistribusikan konektor elektronik yang digunakan oleh berbagai industri, mulai dari industri komputer, industri telekomunikasi, hingga industri otomotif. Molex didirikan pada tahun 1938 di Leslie, Illinois oleh Frederick Krehbiel. Nah, di tahun 2003, Molex adalah perusahaan terbesar kedua di industri konektor dengan pangsa pasar di seluruh dunia sebesar 6,9% dan dengan fasilitas produksi dan distribusi berlokasi di seluruh dunia. Pada tahun 2001, Dewan Direksi Molex Incorporation menunjuk Joking sebagai wakil ketua dan Chief Executive Officer. Nah, Joking ini memulai karirnya di Molex pada tahun 1975 dengan menjadi manajer pengendali kualitas. Nah, karirnya ini berkembang dengan cepat hingga di tahun 1996, King menjadi wakil presiden eksekutif untuk grup fungsional di seluruh dunia, di mana dia ini memainkan peran kunci dalam mengintegrasikan operasi domestik dan internasional dan mengkonsolidasikan fungsi staf global. Nah, di lain sisi ada Diane Bullock sebagai Chief Financial Officer yang baru dipekerjakan sebagai CFO pada 23 Oktober 2003 dan mulai efektif pada awal tahun 2004. Nah, Bullock sebelumnya memang memegang berbagai posisi keuangan global di komponen otomotif, industri, dan akuntan publik. Nah, di tahun 2002 dan 2003 ini perusahaan Molex Incorporation mengalami penurunan permintaan yang tajam untuk produknya, sehingga Molex harus mengurangi tenaga kerja dan pengeluarannya. Hal ini diperumit dengan aksi jual besar-besaran atas saham Molex selama penurunan. Namun keadaan mulai pulih pada akhir tahun 2003. Meskipun terjadi peningkatan penjualan dan pendapatan di tahun 2004, harga saham Molex masih tertinggal dari pasar dan ada short interest pada saham tetap tinggi gitu di pasar. Kemudian di pertengahan Juli 2004, Grup keuangan perusahaan Molex Incorporation mengidentifikasi masalah dengan sediaan yang memengaruhi hasil selama beberapa tahun. Keuntungan dari penjualan inventaris antara anak perusahaan Molex yang belum dijual ke pelanggan eksternal pada akhir tahun tidak dikecualikan dalam menghitung pendapatan dan inventaris perusahaan yang dikonsolidasi. Akibatnya, laba sediaan dan laba ditahan menjadi stated. Dalam surat representasi manajemen bulan September kepada auditor eksternal, CFO dan CEO Molex yaitu King dan Bullock memilih untuk tidak menyebutkan masalah tersebut. Ketika informasi tersebut kemudian muncul dan auditor menyadari bahwa manajemen telah menahan informasi tersebut, mereka menuntut agar CFO dan mungkin CEO-nya diganti. Manajemen menjawab bahwa jumlah kesalahan tersebut tidak material dan tidak sengaja menyembunyikan informasi dari auditor. Namun auditor tidak puas dan terus menuntut CFO dan mungkin CEO-nya diganti. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke pembahasan pertanyaan. Yang pertama yaitu kenapa Molex harus menyewa auditor? Next. Dua alasan utama. Yang pertama, auditor eksternal ini membantu bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan disajikan secara wajar dan tanpa salah saji material sesuai dengan standar yang berlaku atau GAP. Nah, auditor juga berperan untuk meninjau seluruh catatan keuangan secara independen dan objektif, karena sebagai pihak ketiga mereka mampu memberikan yang tidak bias. Lalu juga dengan adanya penilaian dari auditor eksternal,
akan lebih meyakinkan investor terhadap daya tarik saham perusahaan karena auditor eksternal ini lebih otoritatif dan tidak bias terhadap validitas kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, alasan lainnya ialah karena ada Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act atau SOX yang mewajibkan bahwa perusahaan publik itu harus menyewa auditor eksternal untuk meninjau prosedur akuntansi dan laporan keuangan mereka. Perusahaan publik juga hanya dapat mengajukan laporan keuangannya kepada Securities and Exchange Commission atau SEC jika hasil keuangan mereka ini telah ditinjau dan dikonfirmasi oleh auditor eksternal. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua yaitu masalah laporan keuangan di Molex dan bagaimana dicatat dalam laporan keuangan Molex. Masalah laporan keuangannya sendiri ada dua masalah. Yang pertama, laba penjualan persediaan yang dihasilkan perusahaan anak Molex yang sejatinya ini belum dijual ke pelanggan eksternal, ini belum dikeluarkan dari pendapatan konsolidasi perusahaan dan persediaan perusahaan. Jadi Molex melaporkan laba bersih dan persediaan itu lebih besar dari penjualan internal yang dilakukan di perusahaan. Dan laba perusahaan laba bersih pendapatan ini dibesarkan sebesar $8 juta sebelum pajak dan 5,8 juta US dollar setelah pajak. Lalu yang kedua, CEO dan CFO tidak mengungkapkan kesalahan yang ada pada laporan keuangan yang dirilis pada 21 Juli tahun 2004. Nah, auditor eksternal tidak senang dengan keputusan dari CEO dan CFO ini karena mereka tuh menahan informasi dari auditor. Lalu auditor juga tidak lagi mempercayai dan tidak bisa mengandalkan representasi CEO dan CFO dan juga meminta mereka agar diganti. Auditor ini bersikeras bahwa mereka tidak akan menyelesaikan hasil kuartal pertama hingga Molex mengganti CEO dan CFO-nya hingga mengganti menjadi CEO dan CFO baru. Selanjutnya, untuk koreksi masalah atas kesalahan yang terjadi, kesalahannya harusnya dibalik. Jadi kan dia melakukan overstatement sebesar 8 juta US dollar. Lalu untuk mengoreksi kelebihannya maka harus dilakukan kredit sebesar 8 juta US dollar pada akun persediaan dan juga debit sebesar jumlah yang sama. Jadi nanti akan terjadi journal return earnings sebesar 8 juta dan juga inventory sebesar 8 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Menurut Anda, faktor apakah yang mempengaruhi keputusan manajemen untuk tidak mengangkat masalah tersebut dengan auditor? Next. Ya, untuk faktor yang pertama yang mungkin dialami oleh manajemen adalah error yang dianggap tidak material. Dalam surat representatif manajemen meyakinkan auditor bahwa tidak ada transaksi material yang belum dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi. Manajemen berpendapat bahwa mereka memandang kesalahan itu sebagai tidak material. Suatu kesalahan dianggap imaterial ketika salah saji dalam laporan keuangan ada tetapi tidak mempengaruhi keputusan pengguna yang wajar secara signifikan. Tolak ukur materialitas dapat berbeda-beda menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada kasus tersebut. Contohnya, salah saji sebesar $20.000 mungkin material untuk perusahaan kecil tetapi tidak untuk perusahaan besar. Kesimpulan ini ditarik setelah melihat perbandingan jumlah salah saji atas nominal seluruh akun yang diaudit. Apabila kontribusinya cukup besar, maka salah saji dapat dianggap material untuk seluruh transaksi dari auditi. Begitu pula pada kasus salah saji Molex sebesar 8 juta dolar. Manajemen menilai salah saji tersebut hanya berdampak sebesar 3,3% dari net income perusahaan. Materialitas juga dapat dilihat dari sudut pandang investor ketika menilai kinerja perusahaan dan valuasi saham. Contohnya, bila salah saji tersebut diakui pada laporan keuangan kuartal 1 per 30 September 2004, maka akan menurunkan jumlah profit kira-kira sebesar 10%. Hal ini akan berdampak pada penurunan jumlah earning per share kira-kira sebesar 0,3 sen. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan melaporkan EPS sebesar 0,26 per saham, lebih rendah dari EPS yang telah dilaporkan sebesar 0,29. Dan hal ini akan
dinilai kurang atraktif bagi investor. Maka dari itu manajemen memutuskan untuk tidak mengangkat masalah ini. Dan yang kedua, faktor kedua adalah manajemen yang tidak berpengalaman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Jo King atau CEO dari Molex ini memiliki latar belakang di bidang manajemen operasi dan belum berpengalaman soal akuntansi. Hal ini menjadikannya belum menyadari peran penting dari surat representasi manajemen pada laporan keuangan audited. Selain itu, manajemen juga mengalami kendala pengangkatan CFO dan CEO baru, sebab auditor hanya bersedia menyelesaikan pekerjaan mereka bila surat representasi manajemen diterbitkan oleh CFO dan CEO baru. Yang ketiga, perusahaan milik keluarga atau family-owned firm. Perlu diingat bahwa Molex merupakan perusahaan yang didirikan oleh pendirinya secara keluarga atau milik keluarga dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 62%. Hal ini cenderung menyebabkan kurangnya penekanan pada pentingnya peran auditor. Selain itu, karena Molex merupakan perusahaan milik keluarga, seharusnya beberapa co-chairman dari dewan perusahaan pasti telah diberitahu tentang masalah itu. Dan yang keempat adalah kondisi yang tidak mendukung untuk melaporkan masalah akuntansi. Beberapa faktor menyebabkan tantangan pada kondisi lingkungan untuk melaporkan masalah akuntansi. Pertama, pasar sedang bersifat skeptis terhadap accounting restatement mengingat skandal akuntansi dari Enron, WorldCom, dan lain-lain. Kedua, tahun 2002 dan 2003 merupakan masa-masa sulit bagi Molex dengan penjualan dan keuntungan yang menurun. Bahkan profitnya menurun hingga 60%. Perusahaan terlihat berhasil melaksanakan turnaround pada kuartal 2 2004 atau Januari 2004 dengan peningkatan penjualan sebesar 21% dan keuntungan sebesar 52%. Manajemen mungkin tidak ingin melakukan berbagai hal yang dapat membahayakan momentum emas tersebut. Maka puncaknya, manajemen mungkin ingin mencegah kemungkinan terjadinya misinterpreting dari pasar saham terhadap kesalahan akuntansi yang dilakukan oleh Molex. Mengingat Molex baru-baru ini mendapat pukulan bahwa saham telah diambil dari short sellers dan laporan dari cashflownews.com yang mengomentari penurunan arus kas Molex dari operasi dikurangi capital expenditure pada 2003 yang merupakan penurunan terendah dalam kurun waktu 6 tahun, yakni dari $240 juta menjadi $114 juta. Berdasarkan hal-hal tersebut, akhirnya manajemen memutuskan untuk tidak menaikkan isu tersebut kepada auditor. Next. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang keempat, yaitu mengapa auditor Molex begitu prihatin dengan masalah pelaporan di Molex? Jika Anda adalah anggota dewan, apakah Anda setuju dengan kekhawatiran mereka? Next. Ya, untuk menjawab hal tersebut, kita bisa membaginya beberapa faktor itu menjadi lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan eksternal. Tantangan dan kekhawatiran terbesar datang dari kasus Enron. Hal tersebut menarik perhatian publik terhadap penipuan bisnis, terutama mengingat kemungkinan bahwa tim audit bekerja sama dengan kliennya untuk menyembunyikan beberapa peristiwa yang bersifat material dan perdagangan dari investor, membuat industri audit kurang dapat diandalkan. Untuk menghindari kasus Arthur Andersen dan Enron tersebut terjadi, auditor, yaitu Deloitte dan Touch, tidak punya pilihan lain selain menangani potensi masalah dengan sangat serius, sehingga menjadi sedikit kaku terhadap Molex. Selain itu, risiko penipuan juga memperdalam kekhawatiran tersebut. Dan faktor yang kedua yaitu pengendalian internal. Menurut definisi dan persyaratan audit, auditor wajib memberikan perhatian khusus terhadap risiko pengendalian internal. Secara spesifik dalam hal ini yang paling mengganggu auditor adalah pertama, integritas manajemen, yaitu auditor tidak dapat memungkiri bahwa kemungkinan bahwa manajemen merahasiakan kesalahan perhitungan untuk menjaga stabilitas harga saham. Sampai batas tertentu, jika manajemen tidak dapat dipercaya, kerjasama dengan Deloitte dan Touch tidak dapat berjalan dengan baik, dan perkembangan masa depan mungkin akan berpengaruh secara negatif karena adanya kebohongan tersebut. Dan yang kedua, masalah potensial dari sistem akuntansi karena perhitungan yang salah. Ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, angka yang salah atau kesalahan input tidak diakibatkan dari pengoperasian perangkat lunak TPC, sehingga akuntan mungkin membuat beberapa kesalahan saat mencatat transaksi atau perdagangan tersebut. Dan yang kedua adalah perancangan sistem yang tidak mempertimbangkan otorisasi, sehingga mengakibatkan kelalaian. Menjelaskan mengenai apakah kelompok kami setuju dengan kekhawatiran auditor tersebut. Kami setuju dengan beberapa kekhawatiran auditor tersebut. Pasalnya, anggota direksi harus mewaspadai segala alasan yang mungkin menyebabkan adanya gagalnya perusahaan. Misalnya, jika ada kemungkinan penipuan, maka direksi tentu harus memperhatikan masalah tersebut. Namun, terkait dengan permintaan auditor untuk menggantikan CEO dan CFO, sepertinya hal tersebut harus dipertimbangkan kembali oleh direksi.
Walaupun alasan auditor untuk mengajukan pergantian CEO dan CFO terkait dengan audit engagement sekaligus meningkatkan integritas manajemen di mata auditor memang dapat dipahami alasannya, namun di sisi lain permintaan tersebut tidak membawa begitu besar manfaat bagi bisnis. Hal ini justru dapat merugikan sebab perusahaan akan terlihat buruk bila terdapat kekosongan jabatan dalam jangka waktu yang cukup lama. Terlebih, terdapat urgensi untuk segera menyelesaikan proses audit untuk tahun berjalan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan. Dan kedua, terdapat kemungkinan bahwa salah saji yang terjadi bisa saja karena ketidaksengajaan, sebab CEO dari Molex, yaitu Diane Bullock, masih memiliki pengalaman dalam accounting firm, sehingga beranggapan bahwa salah saji tidak material bagi perusahaan. Dan yang ketiga, terlalu banyak pengorbanan yang harus dilakukan oleh Molex untuk menggantikan CEO dan CFO, seperti biaya untuk proses rekrutmen, pelatihan, dan sebagainya. Dan yang keempat, pergantian CEO dan CFO akan memberikan pukulan besar bagi harga saham Molex, karena para investor dan calon investor berpotensi untuk tidak percaya atau tidak memiliki kepercayaan pada perubahan manajemen perusahaan atau CEO dan CFO yang baru. Nah, hal ini dapat diatasi dengan mengganti auditor. Ini tidak berarti Molex tidak mengindahkan saran dari Deloitte dan Touch sebagai auditor eksternal ya. Penggantian auditor ini mungkin dapat dilakukan untuk memenuhi syarat audit engagement. Walaupun auditor baru nantinya membutuhkan waktu lagi untuk memahami lingkungan bisnis perusahaan, namun hal ini setidaknya mampu membawa dampak positif bagi Molex berupa kestabilan ekonomi dan harga saham dari Molex, serta tidak kehilangan Joe King dan Diane Bullock sebagai CEO dan CFO yang berkompeten di perusahaan. Hal ini rupanya juga diamini oleh Board of Director dari Molex karena faktanya ini kan kasusnya tahun 2004 ya, dan ternyata kasus ini telah diselesaikan dengan akhirnya Molex mengganti auditor eksternalnya dengan EY atau Ernst & Young. Ya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertanyaan selanjutnya, sebagai anggota Dewan Molex, apa yang akan Anda lakukan untuk menanggapi permintaan auditor bahwa CFO dan bahkan mungkin CEO harus diganti? Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya pada kasus bahwa terdapat 3 opsi solusi bagi Dewan Direksi, antara lain menyetujui permintaan auditor untuk menghapus Joe King dan Diane Bullock dari jabatan CEO dan CFO hingga mereka tidak memiliki pengaruh apapun atas laporan keuangan dan kontrol internal. Opsi kedua yaitu mengabaikan permintaan Deloitte and Touch atau auditor eksternalnya dan memaksa auditor untuk menolak meninjau laporan keuangan kuartalan Molex atau memaksa auditor untuk mengundurkan diri. Nah, opsi ini akan mengakibatkan Molex yang terlambat dalam mengajukan hasil kuartalnya sesuai dengan peraturan pada SEC dan Nasdaq. Kemudian opsi yang ketiga yaitu memberhentikan Deloitte and Touch serta menyewa auditor baru. Kemudian menurut kami, Dewan Direksi akan memikirkan 3 pertimbangan ini dalam mengambil keputusan mereka. Yang pertama yaitu keperluan untuk merekrut orang baru pada posisi CFO dan CEO. Nah, merekrut orang baru untuk posisi CFO dan CEO sebenarnya sulit karena posisi CEO sendiri yang ditempati oleh Joe King saat ini sudah didapatkan dari hasil pengalaman bekerjanya di Molex selama sekitar 26 tahun sejak 1975 hingga 2001 saat ia diangkat sebagai CEO. Nah, karirnya ini dia sudah memiliki kepercayaan dan sudah memiliki pengalaman untuk operasional dari Molex sendiri. Nah, dengan kepercayaan telah bekerja selama itu, artinya ia seharusnya juga mendapat kesempatan untuk menebus kerugian ini di masa depan. Begitu pula dengan CFO yang seorang pendatang baru di Molex. Berdasarkan pengalaman kerja sebelumnya, seharusnya ia juga dapat membuktikan dirinya lebih baik lagi untuk menebus kesalahan pada kasus ini. Di lain sisi, ada juga kemungkinan bahwa publik menjadi kehilangan kepercayaan terhadap manajemen Molex apabila CFO dan CEO tetap berada di jabatannya. Pertimbangan kedua yaitu kerjasama dengan Deloitte and Touch. Nah, sejauh ini Molex telah bekerja sama dengan Deloitte untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Kerjasama tersebut membangun hubungan Deloitte dan Molex sehingga Deloitte menjadi auditor yang paling mengenal para manajer, investor, dan pemegang saham Molex. Apabila Deloitte diganti dengan auditor lainnya, maka akan memakan waktu lama untuk mencari auditor baru, dan auditor baru tersebut juga masih harus mempelajari dan mengenal lebih dalam terkait internal Molex. Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah pada hasil laporan keuangannya sendiri. Pada studi kasus disebutkan bahwa pendapatan Molex
pada kuartal pertama 2004 sebesar 640,2 juta dolar, yang mana meningkat sebesar 29% dari kuartal pertama tahun 2003. Net income juga meningkat sebesar 74% dari kuartal pertama tahun 2003 menjadi 55,6 juta dolar. Earnings per share Molex juga meningkat 71% menjadi sebesar 0,29 dolar dibandingkan kuartal pertama tahun 2003. Nah, kesalahan akuntansi pada inventory menyebabkan revenue, net income, dan earning per share Molex overstated. Nah, peningkatan tersebut terjadi sangat signifikan dibandingkan tahun lalu dan dipandang baik oleh investor. Apabila terjadi penyesuaian, earning per share mungkin akan berada di bawah estimasi analis sehingga pandangan investor akan berubah drastis. Menurut kami, respon Dewan Direksi seharusnya mempertimbangkan bahwa mengganti auditor akan memakan waktu lama dan mengakibatkan keterlambatan yang tidak sesuai dengan peraturan SEC dan Nasdaq. Sehingga kemungkinan terburuknya adalah Molex kehilangan kepercayaan investornya dan harga saham akan jatuh. Selain itu, ia perlu menyesuaikan laporan keuangannya yang overstated tersebut, karena apabila publik mengetahuinya tidak secara cepat, maka mungkin Molex akan kehilangan reputasinya dari publik. Oleh karena itu, pada studi kasus ini kami menyimpulkan bahwa lebih baik Molex menyesuaikan laporan keuangannya dan mengikuti permintaan auditor untuk memberhentikan CFO dan CEO Molex hingga mereka tidak memiliki kewenangan atas keuangan dan pengendalian internal perusahaan serta membiarkan Deloitte serta bekerja sama dengan Deloitte untuk mengaudit laporan keuangannya dengan benar. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.